Jumpa lagi di Radio TV dan sekarang kita akan membahas mengenai Smart Projector. Oke, Smart Projector pakai OS Android. Wah, itu udah biasa. Kita udah pernah nguji beberapa loh Smart Projector yang pakai OS-nya Android. Belum tahu? Mungkin karena belum subscribe ya. Ayo di-subscribe dulu supaya dapat update-update dari review produk-produk teknologi yang menarik yang pernah kita bahas. Nah, kembali ke yang satu ini adalah Smart Projector yang di samping saya ini, tapi bukan pakai Android. Ini adalah BenQ EH620 yang menggunakan Windows 11. Ya, ada komputer dengan Windows 11 di dalam proyektor yang satu ini. Oke, BenQ EH620 ini adalah Smart Projector dengan native resolution di 1080p yang disiapkan khusus untuk ruang kerja kolaborasi modern. Menurut BenQ, ini adalah Smart Projector pertama di dunia yang menggunakan sistem operasi Windows 11. Lah, kenapa Windows 11? Ya, tentu saja karena Windows masih jadi sistem operasi yang paling banyak digunakan di desktop atau laptop saat ini. Banyak yang lebih mudah bekerja dengan Windows karena ya lebih kenal dengan aplikasi-aplikasi produktivitas yang tersedia. Jadi dengan adanya Windows 11 dalam Smart Projector ini, kita bisa dengan mudah beraktivitas dengan proyektor tanpa harus menggunakan perangkat lain. Selain itu, ada banyak aplikasi yang umum digunakan untuk kerja kolaborasi yang punya kemampuan lebih lengkap di Windows dibandingkan di OS lain termasuk di Android. Ya, BenQ sebelumnya sudah punya Smart Projector sejenis dengan Android yaitu EH600. Tapi melihat ada kebutuhan yang belum bisa dipenuhi proyektor tersebut, BenQ merilis yang EH620 ini untuk melengkapi tawaran mereka. Oke, langsung aja kita bahas proyektor satu ini mulai dari paket penjualannya. Di dalam tentunya ada unit proyektornya, kemudian ada USB Wi-Fi dongle, ada kabel power, ada kabel VGA, ada remote control dengan 2 baterai AAA, dan tentunya ada paket dokumen. Nah, secara keseluruhan desain proyektor ini minimalis dan terkesan rapih ya, mirip dengan proyektor kelas bisnis BenQ pada umumnya. Untuk materinya, proyektor ini pakai bahan plastik yang kokoh. Sebagian besar bodi proyektornya didominasi oleh warna putih. Untuk dimensinya sekitar 38 x 26,3 x 12,7 cm. Bobotnya sekitar 4,2 kg. Di sisi depan tentu saja ada lensa proyektornya. Ada lingkaran dengan warna hijau di sekitar lensa ini yang sepertinya menjadi penanda Smart Projector BenQ. Di kanan lensa terdapat infrared receiver untuk remote, sementara di kiri lensa hanya ada logo BenQ saja. Kemudian di sisi kanan ada juga Kensington Lock atau Security Lock. Lalu ada juga lubang ventilasi yang di dalamnya terdapat satu kipas untuk intake. Di kiri, di sini area didominasi oleh lubang ventilasi. Terdapat 2 kipas outtake yang berfungsi membuang panas dari dalam proyektor. Ada juga fitur keamanan lain untuk proyektor ini, yaitu security bar. Fungsinya sama seperti Kensington Lock untuk menjaga agar proyektor nggak mudah dicuri. Nah, beralih ke atas, di area yang dekat dengan lensa terdapat mekanisme pengaturan zoom dan fokus. Ada juga penutup yang melindungi mekanisme tersebut. Lalu di area belakang ada berbagai tombol kontrol proyektor, yaitu ada tombol power, tombol navigasi 5 arah, tombol back, tombol menu, dan tombol source. Di sekitar tombol tersebut terdapat indikator power, suhu, dan lampu. Terdapat juga sensor infrared receiver lagi yang berguna saat proyektor terpasang di langit-langit. Nah, area depan sisi atas ini sebenarnya bisa dibuka dengan melepas skrup penahan. Di dalamnya ada tempat untuk masang Wi-Fi dongle bawaan dari paket penjualan proyektor ini. Ya, ini penting untuk dipasang agar Windows 11 di proyektor ini bisa terhubung ke Wi-Fi dan tentunya ke internet. Di sisi belakang terdapat jajaran port I/O proyektor, yaitu ada audio jack 3,5 mm input dan output, ada RS-232 atau serial port, ada VGA atau D-sub input dan output pass-through, ada USB Type Mini B, ada 4 USB Type A, dan ada Ethernet port. Di bawah area konektor I/O tersebut ada konektor AC input untuk daya proyektor. Sementara di kiri dan kanan area konektor I/O terdapat 2 speaker 5 watt. Kemudian untuk sisi bawah ada 3 buah kaki proyektor yang bisa diputar untuk pengaturan posisi proyektor. Ada juga 3 lubang mounting untuk pemasangan proyektor ke dinding atau ke langit-langit dengan menggunakan bracket.
Untuk spesifikasinya, sistem proyeksinya adalah DLP dengan chip DMD ya, 0,47 inci. Brightness-nya 3400 ANSI lumens menurut klaim BenQ. Lalu untuk FOFO contrast atau full on full off contrast ratio itu adalah 15.000 banding 1. Native aspect ratio-nya adalah 16 banding 9. Native resolution-nya tentunya Full HD 1920 x 1080. Color gamutnya 83% Rec 709. Refresh rate-nya 60 Hz. Light source type-nya adalah lamp atau lampu. Umur lampunya sesuai dengan klaim BenQ adalah 4000 jam di mode normal. Nah, kalau dipakai selama 4 jam di hari kerja, ini berarti lampu bisa bertahan sekitar 4 tahun. Jadi tergolong awet ya. Nah, kalau pakai mode Eco, ini bisa sampai dengan 10.000 jam. Dan kalau pakai Smart Eco, bisa sampai 15.000 jam. Ukuran proyeksi yang direkomendasikan adalah 40 inci sampai 200 inci. Nah, diagonal 200 inci ini bisa didapat dengan jarak proyeksi 5,7 meter. Untuk fitur pendukung, di sini ada auto vertical keystone dan ada manual zoom and focus. Nah, untuk spek sistem di dalam proyektor, yang komputernya tadi itu, ya, CPU-nya pakai Intel Celeron 4205U, Whiskey Lake, 2 core, 2 thread. Untuk GPU-nya pakai Intel UHD 610, untuk RAM 4GB DDR4. Internal storage-nya adalah 64 GB. Konektivitas wireless-nya pakai Wi-Fi 5, 2,4 atau 5 GHz dan dia juga punya Bluetooth versi 4.2. Untuk OS, dia pakai Windows 11 IoT Enterprise dengan BenQ Uni Launcher. Nah, saat pertama kali dinyalakan, ada setup awal yang harus dilakukan sebelum proyektor bisa kita pakai. Tapi ini bukan setup awal Windows 11 ya. Ini setup awal untuk Uni Launcher-nya. Kita bisa menggunakan remote bawaan untuk navigasi. Tombol-tombol yang tersedia kurang lebih seperti ini ya. Atau kita juga bisa menggunakan keyboard dan mouse yang dihubungkan lewat USB port untuk mengoperasikan proyektor ini. Setelah setup awal selesai dan proyektor terhubung ke Wi-Fi, maka proyektor langsung bisa digunakan. Secara standar, tampilan utama yang muncul adalah Uni Launcher. Ini berisi banyak shortcut quick access ke aplikasi yang sudah tersedia serta fitur-fitur yang tersedia di proyektor. Menariknya, pengaturan konfigurasi proyektor juga bisa dilakukan langsung dari Uni Launcher ini. Misalnya, konfigurasi untuk brightness, mode lampu, preset tampilan, preset suara, keystone, dan lain sebagainya. Sementara, kalau lebih suka dengan tampilan standar Windows 11, ya tentunya kita bisa beralih ke desktop yang standar. Untuk aplikasi, BenQ menyediakan beberapa aplikasi yang mungkin sering digunakan untuk kerja kolaborasi, termasuk TeamViewer Meeting, Google Meet, dan Skype for Business. Ada juga browser Edge dan Chrome yang sudah dilengkapi dengan link bookmark ke layanan cloud seperti Google Drive, OneDrive, dan lain-lain. Kalau butuh aplikasi lain, ya ini kan Windows 11. Kita bisa install dari Windows Store atau bisa pakai installer seperti biasa. Seperti komputer Windows 11 pada umumnya. Kita tentu saja bisa menggunakan storage berbasis USB dan memindahkan file dari dan ke proyektor ini dengan mudah. Selain memanfaatkan komputer di dalamnya, proyektor ini tentu saja bisa digunakan untuk display out dari perangkat lain, bisa melalui konektor DSAP maupun dari HDMI. Kalau mau menampilkan display dari perangkat lain, tapi tidak ingin ribet dengan kabel, tersedia juga fitur casting atau wireless projection yang terbilang mumpuni di sini. Ada dukungan untuk Miracast, Apple AirPlay, Google Chromecast, dan juga BenQ InstaShare. Terkait keamanan, karena udah Windows 11 dalam proyektor ini ada fitur keamanan kelas Enterprise yang tersedia di sini, termasuk pengamanan data di perangkat pengamanan transmisi data, serta pengamanan perangkat secara fisik. Proyektor ini mendukung penuh Trusted Platform Module 2.0 atau TPM 2.0, termasuk fungsi Secure Boot yang ditawarkannya. Lalu ada BitLocker untuk mengamankan data di dalam storage yang ada dalam perangkat ini. Sementara WPA2 Enterprise dan AES128 tersedia untuk pengamanan data yang ditransmisikan secara wireless. Kalau pengamanan perangkat secara fisik ya terlihat kan tadi ada security bar dan ada Kensington Lock. Terkait dengan dukungan update, ada fitur update otomatis untuk Windows 11 di dalam proyektor beserta dengan Uni Launcher melalui OTA. Sementara untuk penggunaan di kantor dengan pengendalian perangkat terintegrasi, proyektor ini mendukung integrasi ke kontrol sistem dengan basis PJ-Link, Creston, atau AMX. Oke, itu tadi kemampuan yang ditawarkan oleh si BenQ ini. Lalu bagaimana rasanya saat menggunakan? Ya, Auto Vertical Keystone tentunya bisa membantu ketika memposisikan proyeksi dari proyektor ini. Sementara fitur Auto Picture Mode dan Auto Sound Mode bisa membantu secara otomatis menyesuaikan preset dengan apa yang tengah kita tampilkan. Tersedianya Windows 11 di dalam proyektor memang membawa keuntungan tersendiri nih. Kita nggak perlu repot menghubungkan kabel display terlebih dahulu. Kita bisa langsung memanfaatkan Windows 11 di dalamnya untuk presentasi. Kita akan terhindar dari masalah misalnya kabel display belum tersedia, atau mungkin yang lebih parah, laptop yang siap dipakai untuk presentasi belum tersedia.
File-file yang akan digunakan itu juga bisa langsung diupload ke cloud dan langsung diakses dari browser yang ada. Bisa lewat layanan Google, Microsoft, atau layanan apapun selama bisa diakses pakai browser. Ini tidak terbatas ke file-file presentasi klasik atau PowerPoint saja, tapi juga presentasi dengan video atau media kreatif lain itu bisa dilakukan. Sangat memudahkan sekali ya. Untuk kerja kolaborasi ini tentu saja mendukung karena akses ke file-file di cloud itu bisa dilakukan dengan mudah sekali. Nah, kalau butuh menampilkan beberapa konten sekaligus di tampilan proyeksi untuk mendukung kerja kolaborasi, kita bisa menggunakan fitur BenQ Wisdom Division. Ini bisa memanfaatkan fitur casting yang memungkinkan kita menampilkan sampai 4 konten sekaligus. Jadi ya memang mendukung untuk kerja kolaborasi banget. Tapi ya lebih ke sebatas file-file dokumen, spreadsheet, dan presentasi ya. Bukan buat kerja kolaborasi yang membutuhkan PC berkemampuan tinggi seperti untuk multimedia atau 3D. Sementara kalau butuh online meeting atau video conference, cukup pasang webcam ke port USB yang ada dan kita bisa langsung pakai proyektor ini untuk meeting secara online. Tadi ingat kan, ada beberapa aplikasi yang sudah disertakan BenQ, jadi nggak perlu repot install-install lagi. Lalu bagaimana dengan kualitas tampilan dan suara dari proyektor ini? Nah, brightness yang ditawarkan terbilang tinggi ya, jadi tidak ada masalah saat kami pakai proyektor ini di ruangan yang terang sekalipun. Memang color gamut yang ditawarkan belum bisa dikatakan tinggi, tapi ini bukan masalah, kan ini buat kerja kolaborasi di kantor biasanya dan untuk video conference ya. Nah, untuk kualitas suara, speaker di sini dioptimalkan untuk video conference. Saat dicoba memang suara dari peserta video conference bisa terdengar dengan jelas. Volumenya pun terbilang memadai untuk ruangan yang cukup besar sebetulnya ya. Nah, untuk konsumsi daya gimana? Dalam pengujian kami hasilnya adalah untuk mode normal rata-rata di kisaran 288 sampai 290 watt. Sementara di mode eco itu sekitar 204 sampai 206 watt. Konsumsi dayanya cukup wajar ya, mengingat tingkat kecerahan yang tinggi. Nah, untuk harga, BenQ EH620 ini dijual dengan harga resmi di sekitaran 39.500.000, sedangkan untuk garansinya adalah 3 tahun servis dan spare part. Hal yang perlu diperhatikan, pertama, ingat ya, walaupun ada PC Windows 11 di dalamnya, ini pakainya Celeron Whiskey Lake ya, bukan pakai Core i5 atau Core i7. Jadi bukan yang performanya luar biasa tinggi. Cukuplah untuk presentasi, video conference, dan kerja kolaborasi berbasis cloud. Lalu saat booting, jangan buru-buru juga menggunakan Windows 11 dan Uni Launcher di proyektornya ya. Karena walaupun tampilan udah muncul, bisa jadi ada beberapa yang belum selesai di-load di sini. Jadi tunggu, agak sabar dikit ya. Nah, untuk color gamut juga belum bisa dikatakan tinggi, tapi udah cukup lah untuk penggunaan proyektor ini di kantoran ya. BenQ menjanjikan recovery-nya cepat untuk proyektor ini kalau terjadi hal yang tidak diinginkan dengan Windows 11 dalamnya. Sayangnya saat kami coba melakukan reset ke factory default, Windows 11-nya belum terreset full ya gitu. Mungkin ini bisa diperbaiki BenQ di update firmware berikutnya untuk proyektor ini. Atau mungkin bahkan pada saat kalau kalian beli ini udah beres. Bisa jadi. Untuk hal yang kami suka, ya jelas Smart Projector dengan Windows 11 ini. Ini membuatnya bisa digunakan stand alone dengan opsi aplikasi produktivitas yang banyak dan fiturnya juga lengkap. Native resolusinya udah langsung 1080p. Dia support proyeksi sampai dengan 200 inci. Ada konektivitas Wi-Fi, ada Bluetooth juga di sini. Bisa langsung mengakomodasi penggunaan webcam sehingga bisa dipakai untuk video call atau video conference tanpa pakai PC atau laptop tambahan. Ada dukungan casting yang terbilang lengkap, didukung juga dengan fitur BenQ Wisdom Division untuk split screen tampilan yang di casting. Tingkat brightness-nya jelas ini tinggi, memadai untuk penggunaan di ruang yang relatif terang atau bahkan di ruangan yang besar. Kualitas speakernya juga terbilang baik, khususnya untuk video call atau conference call. Fitur keamanan dan manajemennya ini udah kelas enterprise. Ya, terintegrasinya PC dengan Windows 11 di dalam proyektor berkemampuan yang memadai ini tentunya membuka kemungkinan penggunaan yang luas. Ya memang Windows 11 itu akan cocok untuk proyektor yang orientasinya ke produktivitas seperti ini. Kalau ruang kolaborasi modern yang rapi yang mendukung produktivitas tapi tanpa banyak kabel menjulur dari proyektor adalah yang dicari, sepertinya proyektor ini adalah opsi yang sangat menarik untuk menghadirkan hal tersebut. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV TV.